Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Octavianus Kristenha, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian PKJ nomor 19. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam kelas pembimbing Mazmur responsorial. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara responsorial. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam kerajaan yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan bagus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan seruling. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Haleluya. Jemaat, kita mempersembahkan pujian Terpujilah Allah. Jiwa
Mari kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Berbahagialah. Kita masuk pada pengakuan dosa. Tidak seorang di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita sedang kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan, Tuhan kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan memenuhi jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan Putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita. Dan demi Kristus
yang mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Tuhan berfirman, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 35 dan 39. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita kembali mempersembahkan pujian Bila Kurenung Dosa. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi dan melindungi, memberkati kami sekalian. Saat ini kami rindu bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini. Kami rindu merasakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Tuntun dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah,
sehingga kami dapat membaca dan merenungkannya dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk hari ini 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Shalom dan selamat Paskah untuk kita sekalian.
untuk kelima kalinya kita beribadah di rumah kita masing-masing plus Jumat Agung. Itu berarti sudah 6 kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Topik renungan hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 adalah menerima mahkota kemenangan. Menerima mahkota kemenangan. Saudaraku yang terkasih, orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil bagian utara, yang kepadanya Petrus mengirim surat ini, tentu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bahkan justru karena kepercayaan mereka itulah yang membuat mereka mengalami penderitaan atau tekanan hidup dari pemerintah Romawi yang berkuasa atas wilayah itu. Petrus menyebut mereka sebagai orang-orang pendatang pilihan Allah. Karena itu mereka jelas bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan isi surat Petrus ini, sangat jelas bahwa Petrus ingin menguatkan iman mereka di tengah penderitaan, tekanan oleh pemerintah Romawi. Dalam ayat 3 dan 4 bacaan kita, Petrus menegaskan bahwa tidak ada satupun derita ataupun pergumulan apapun yang dapat memisahkan kita dengan Kristus yang bangkit itu. Justru oleh kebangkitannya kita dilahirkan kembali kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Bahkan akan menerima mahkota kemenangan, yaitu sesuatu yang tidak dapat cemar, suatu yang tidak dapat lain, tidak dapat binasa, yaitu mahkota kemenangan atau anugerah keselamatan. Itulah sebabnya Petrus mengajak jemaat untuk bersyukur kepada Allah sekalipun sedang dalam penderitaan. Di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jelas bahwa yang ingin Petrus sampaikan kepada mereka bukan soal apakah mereka percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit, tetapi
membawa kehidupan yang baru bagi mereka. Apakah kebangkitan Kristus itu punya pengaruh dalam sikap dan gaya hidup mereka sehari-hari? Petrus mengingatkan mereka bahwa penderitaan itu adalah ujian iman untuk membuktikan kemurnian iman kepada Yesus Kristus yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Ayat 7 bacaan kita. Karena itu yang Petrus harapkan adalah agar jemaat tidak larut dalam penderitaan atau pergumulan hidup yang sedang terjadi, tetapi dengan iman yang sungguh tetap meyakini bahwa kebangkitan Yesus itu juga akan membuat kita berkemenangan. Saudaraku yang terkasih, situasi kehidupan kita sekarang sepertinya tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di Asia kecil itu. Hidup kita sekarang ini sedang tertekan oleh berbagai pergumulan karena wabah COVID-19. Ada di antara kita yang terpaksa kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kesempatan, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi saudaraku yang terkasih, marilah kita meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu, yang kepadanya kita beriman, adalah Tuhan atas seluruh kehidupan kita, akan melindungi, akan membebaskan, bahkan menjaminkan keselamatan kepada kita sekalian. Yang penting untuk kita renungkan saat-saat sekarang ini adalah setiap pribadi kita mengintrospeksi diri sejauh mana kita selama ini mengandalkan Tuhan atau menjadikan kehendaknya sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Marilah saudaraku, kita berhenti untuk saling menyalahkan, berhenti untuk saling memojokkan. Marilah kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan, bertobat
dan datang kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat bagi kita sekalian. Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati untuk memberi kemenangan kepada setiap kita yang tetap setia dan berharap kepadanya dalam segala keadaan. Kebangkitannya membawa harapan baru bagi kita yang beriman kepadanya. Itulah mahkota kemenangan bagi orang yang percaya. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Selamat berkemenangan bersama Kristus yang baik. Amin. Jemaat yang terkasih, kita setiap pribadi bersaat teduh sejenak untuk merenungkan ulang firman ini, keadaan yang sedang kita alami, dan apa yang sudah kita buat untuk Tuhan dan sesama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, kita akan merespon firman-Nya dengan mempersembahkan pujian Ya Roh Kudus Bahagia. Dan bersatukan
pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan berdasarkan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kedua, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum pada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehingga yang sama, yang dengan perantaraan segala sesuatu ada, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi jadi oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, dibawa pemerintahan Yesus Kristus, menderita dan berkorban, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan disebutkan kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaan Allah akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Ia telah berfirman dengan perkataan pada kami. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan bersuri. Aku mengaku satu keputusan untuk manusia. Aku menantikan bagi kita mati dan kehidupan bersama dengan yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ada catatan doa yang kita akan hitung bersama. Pertama, kita mendoakan Ibu mertua Bapak Ferdinandus Sarjana Hukum yang telah dipanggil ke rumah Bapak pada hari Jumat 10 April 2020 di Mamasa. Yang kedua, Arnita Kamandan, ponakan dari Nyonya Takir Tama Dapil 2 pada hari Selasa 14 April 2020 di Moncoloy, Kabupaten Maros. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh belajar lagi dari firman-Mu, berbakti menyembah Engkau sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan tahu kerinduan kami. Kami percaya Tuhan tahu pergumulan kami. Kami percaya Tuhan tahu isi hati setiap pribadi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya juga menguatkan iman percaya kami menghadapi segala pergumulan kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang berbakti menyembah-Mu di rumah mereka masing-masing dalam setiap keadaannya, dalam setiap pergumulannya. Ada yang terpaksa kehilangan pekerjaan, ada yang tidak dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal,
Ada juga anak-anak kami yang terpaksa belajar di rumah, bahkan ikut ujian di rumah. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati semuanya. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan mengasihi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan atas harapan-harapan setiap jemaat Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Yesus yang bangkit, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, jauh lebih berkuasa daripada kuasa apapun. Kami percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Tuhan, kami mohon Engkau memberi kesabaran kepada kami. Engkau menuntun kami untuk memakai kesempatan ini lebih dekat kepadamu dan lebih dapat menyatakan betapa indahnya kehidupan dalam keluarga bersama suami, istri, dan anak-anak. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua yang sedang menaruh harap kepadamu, sehingga kami sungguh-sungguh mengaminkan bahwa di tengah pergumulan hidup ini Tuhan Yesus ada bersama dengan jemaat. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau mengasihi mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka akan memperoleh kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Berdoa untuk mereka yang sedang melakukan penanganan kemanusiaan bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah keluarga mereka sendiri maupun yang ada di rumah sakit. Kami berseru bermohon kepada Tuhan, lindungi mereka, berkati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk dapat menikmati kuasa Yesus Kristus di dalam kehidupan ini menghadapi apapun. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka. Kami mohon Tuhan menguatkan iman mereka, mengasihi mereka, menghiburkan mereka. Sekalipun kami tidak dapat hadir bersama dengan mereka dalam duka ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan dan memulihkan mereka, menghibur mereka di dalam kedukaan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati semua orang yang dipakai untuk menangani COVID-19 ini, sehingga mereka kuat, mereka memiliki hikmat, dan mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan sendiri. Berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia saat ini. Ada kerinduan besar untuk dapat berkumpul lagi
berbakti menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk berkenan atas kerinduan ini, sehingga kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh dapat merasakan sukacita yang besar, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Berkati semua orang dalam setiap keadaannya, berkati setiap orang dimanapun mereka berada di persada Nusantara ini, bahkan dunia ini. Kuasa-Mu akan semakin nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ini doa kami, Tuhan. Ini harapan kami. Tuhan kiranya berkenan. Semua ini kami persembahkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malahan berkelebihan di dalam berbagai sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu PKJ 146 ayat pertama dan kedua. dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami sujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya
sekali supaya persembahan umatmu dapat bermanfaat bagi pelayanan gerejamu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 148 ayat 2. Mohon perhatian warga jemaat sejenak yang ada di rumah untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 19 April 2020. Pertama, Majelis Jemaat mengajak segenap warga jemaat bersama-sama mendoakan semoga bencana nasional COVID-19 secepatnya berlalu dan kita dapat melaksanakan ibadah dan beraktivitas kembali. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bahu-membahu mengikuti setiap anjuran, himbauan maupun peraturan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan, menghindari kerumunan, tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. 2. Ibadah hari Minggu selanjutnya tetap dilaksanakan secara online sampai dengan adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah yang memungkinkan dilaksanakannya pelayanan umum dan kegiatan keagamaan secara normal. 3. Pengganti ibadah rumah tangga dilaksanakan dalam bentuk sapaan firman Tuhan secara live streaming setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19 WITA. 4. Pengumpulan kolekte ibadah-ibadah di store melalui koordinator atau bendahara dapel masing-masing atau langsung ke tata usaha di gereja setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 13.30 WITA. 5. Info duka. Telah dipanggil ke rumah Bapak, Saudara kekasih kita. 1. Ibu mertua Bapak Ferdinandus Ishak pada hari Jumat 10 April 2020 di Mamasa. Kedua, Armita Kamandang, ponakan dari Nyonya Tahir Tama, Dapel 2 pada hari Selasa 14 April 2020 di Moncongloe, Kabupaten Maros. Atas nama segenap warga jemaat menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya. Semoga segenap keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, dihiburkan dalam pengharapan iman. Demikian informasi gereja kita pada hari Minggu ini 19 April 2020. Jemaat yang terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih
dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dalam ibadah ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, jemaat dicungkup berdiri dan kita mempersembahkan pujian Allah Menurus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya.